Bab 2423. Tirai air. Dengan vitalitas, akan ada kemungkinan tak terbatas. Tetapi dia juga tahu bahwa itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama bagi kayangan untuk mendapatkan kembali vitalitasnya, tetapi orang-orang kayangan benar-benar tidak dapat hidup kembali. Tidak ada yang duduk di kursi naga itu untuk waktu yang lama. Orang macam apa yang bisa duduk di kursi naga itu? Orang macam apa yang bisa datang ke istana kayangan ini? Aturan-aturan ini telah dilanggar. Untuk membangun kembali istana kayangan, tidak hanya memulihkan bangunan di sini, memulihkan vitalitas di sini, tetapi juga memulihkan semua ketertiban. Ini bukan hal yang mudah. Itu setara dengan membangun kembali dunia. Hanya memikirkannya, Greyset merasa itu sangat sulit. Terlalu sulit untuk melakukannya sendiri. Bahkan dengan dukungan teknologi modern, itu juga sangat sulit. Bahkan, dia tidak tahu apa-apa saat ini. Greyset berdiri di sana, hatinya sangat tenang, mendengarkan suara gemericik air, seluruh jiwanya menjadi tenang. Ketenangan spiritual semacam itu terlalu sulit. Dia mengambil napas dalam-dalam, duduk bersila perlahan, dan menatap mata air yang terus memancar keluar. Matanya kehilangan fokus. Perasaan semacam itu seringkali merupakan keadaan yang sangat baik dan nyaman. Hanya saja dalam 30 tahun terakhir, Greyset belum sempat mengalaminya. Dalam benaknya, seperti tayangan slide, jalan yang dia tempuh dalam hidup ini adalah bertualang. Dari diusir dari rumah sebagai seorang anak, hidup di jalanan, dan hampir mati di luar, hingga dibawa pergi oleh gurunya, dia belajar banyak keterampilan dan menjadi dewa perang paling kuat di timur. Setelah meninggalkan medan perang, kembali ke daerah selatan pesisir untuk menemukan darah Syam, untuk melindunginya, mencintainya, menemaninya, dan bahkan sekarang, dia memiliki seorang putri sendiri. Semua ini agak tidak nyata. Greyset melihat ke air yang berkilauan, dan suasana hatinya melayang jauh, jarang menjadi begitu santai dan rileks. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Greyset langsung menjadi waspada. Dia melihat airnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari kolam. Dia segera berdiri, waspada terhadap mutasi kolam panjang umur. Tetapi dari kolam umur panjang, tidak ada monster yang keluar, airnya beriak, dan tirai air secara bertahap naik, masih berkilau, tetapi beberapa bayangan muncul di tirai air. Ini. Greyset sedikit terkejut, dia tidak mengharapkan hal seperti itu muncul. Sama seperti proyektor, gambar di layar air secara bertahap menjadi lebih jelas, dan orang-orang serta gerakan dapat terlihat. Dia menoleh dan melihat sekeliling, semuanya normal, dan tidak ada yang istimewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Greyset tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tirai air sepertinya hidup kembali. Dengan sedikit gemetar, gambar menjadi lebih jelas. Greyset bahkan bisa mengetahui apakah sosok di tirai air itu laki-laki atau perempuan. Luar biasa. Apa yang terjadi sekarang telah lama melampaui pemahamannya, meskipun dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dunia ini sangat aneh dan misterius seperti yang dikatakan Profesor Lu, yang selalu mereka lihat hanyalah puncak gunung es di dunia ini. Bahkan, dunia ini hanyalah puncak gunung es yang bisa mereka lihat. Sama seperti tirai air ini, itu seperti sihir, dan orang biasa akan ngeri ketika melihatnya. Tiba-tiba, wajah Greyset sedikit berubah. Dia melihat bahwa gambar di tirai air mulai berubah, seorang pria. Apakah itu serigala serakah? Tidak, itu Raja Iblis. Ini adalah pemulihan lengkap Raja Iblis. Dia bisa mengendalikan hati orang, dan pupil ganda berat itu mengungkap sisi gelap hati setiap orang. Tidak ada lagi penggemar di dunia, hanya keegoisan, berbahaya dan licik. Gambar berubah lagi, Greyset melihat kerumunan mulai bertindak, kekerasan dan kejahatan ada di mana-mana, dan dunia mulai menjadi kacau. Perang, pembunuhan, penjarahan. Tatanan dunia hilang. Semua orang tampaknya telah kembali ke zaman liar, tidak ada aturan untuk mengikat mereka, semua orang mengikuti pikiran egois batin mereka, tidak ada moralitas dan hukum yang dapat menekan mereka. Keadaan itu menakutkan.
Bahkan Grey-Z tidak bisa menahan diri gemetar. Jika dunia berubah seperti itu benar-benar berakhir. Bab 2424. Emosi. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Raja Iblis. Raja Iblis melihat hatinya sendiri, dan dia juga memiliki sisi gelap dan energi iblis, yang membuat Raja Iblis sangat senang, bahkan menyerah dan memilih untuk pergi. Senyumnya seperti tampaknya dia telah menemukan harta karun, sehingga dia bisa begitu sombong. Mungkinkah dia sudah memenangkan pertarungan ini? Mata Grey-Z bergetar dan suasana hatinya sedikit rumit. Dia melihat gambar di tirai air, seolah-olah semua ini telah menjadi kenyataan, menyebabkan suasana hatinya sedikit berfluktuasi. Melihat orang-orang biasa dihancurkan, menyaksikan anak-anak mereka menangis dan meratap, orang-orang meninggalkan rumah mereka dan mati di negeri asing. Grey-Z menggelengkan kepalanya. Tidak, hal seperti itu tidak bisa terjadi, sama sekali tidak. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Matanya sedikit merah, dan dia tidak ingin terpengaruh oleh emosi ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri dari rangsangan gambar-gambar tersebut. Grey-Z adalah orang dengan hati yang sangat kuat, dia tidak akan pernah mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam suasana hati dan emosinya, tetapi melihat adegan di tirai air di depannya, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Apakah ini tujuanmu? Grey-Z berkata dengan keras. Tidak ada orang lain di sini kecuali dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi hanya Grey-Z yang tahu bahwa ada orang lain di sini yang selalu mengawasinya dan selalu ingin memaksakan sesuatu pada dirinya. Dia tidak ingin mendengarnya, tidak ingin menerimanya, tetapi sepertinya semuanya ditakdirkan. Setelah waktu yang lama, tirai air menghilang, dan kolam panjang umur pulih kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Grey-Z berdiri di sana untuk waktu yang lama, mengambil napas dalam-dalam, berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ketika dia datang ke kayangan lagi, Grey-Z tidak hanya tergerak oleh vitalitas, tetapi juga dikejutkan oleh gambar-gambar menakjubkan di tirai air. Jika suatu hari, dunia akan menjadi seperti itu pasti bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Karena pada saat itu, tidak ada yang bisa sendirian, bahkan dia memiliki sisi gelap di hatinya dan kemanusiaan yang tak terbendung. Jika sifat iblisnya dilepaskan, dia khawatir itu akan lebih menakutkan. Ini juga alasan mengapa Raja Iblis berbahagia. Semua orang egois. Di masa lalu, Grey-Z tidak perlu khawatir. Mungkin dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tapi bagaimana dengan sekarang? Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya begitu banyak kekhawatiran, bagaimana dia bisa tidak peduli tentang apapun. Dia juga akan egois, dan akan berpikir untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, bahkan meski dia tidak bisa menjaga orang lain, dia tidak akan ragu. Tapi sekarang, tidak lagi. Begitu dunia menjadi seperti itu, semuanya berakhir. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah kembali dari kayangan, Grey-Z tampaknya menjadi orang yang berbeda. Ekspresi wajahnya sangat serius. Sulit untuk melihat wajah tersenyum lagi. Darasyam tidak tahu apa yang salah dengannya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, karena di mata mereka, Grey-Z adalah orang yang sangat kuat, dan hatinya bahkan lebih kuat, tidak ada yang pernah melihat sisi rapuhnya. Tidak mungkin bagi Grey-Z untuk dikaitkan dengan kata rapuh. Tapi si bocah tua nakal menyadari bahwa kepribadian Grey-Z telah banyak berubah. Setelah pergi ke kayangan, apakah terjadi sesuatu? Bocah tua nakal itu menemukan Grey-Z dan bertanya langsung, "Jangan sembunyikan, keadaanmu saat ini jelas tidak benar." "Tidak apa-apa." Grey-Z hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak apa." Bocah tua nakal itu mendengus, "Aku akan memberitahumu, ada apa denganmu? Kamu telah mempengaruhi terlalu banyak orang, itu bebanmu, semua orang tahu kamu lelah, jadi tidak ada yang berani mengganggumu, tapi aku tidak mau sopan padamu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan dilakukan Ayudhya?
Aku bertanya padamu, apa yang akan dilakukan Ayudhya? Dia tidak peduli apa yang dilakukan Greyset, tapi ini tentang Ayudhya dan keluarganya. Muridnya yang berharga, tidak boleh dalam bahaya. Bab 2425. Umpan. Tidak ada yang lebih penting dari murid berharganya Ayudhya, dan si bocah tua nakal dapat memberikan segalanya untuknya. Bahkan jika itu adalah hidupnya sendiri. Greyset melirik si bocah tua nakal dan tahu bahwa dia sangat mencintai Ayudhya, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia lihat. Hal-hal yang ditampilkan di tirai air akan terjadi pada akhirnya. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan melindungi Ayudhya? Tidak ada yang bisa melindungi Ayudhya. Bukan hanya Ayudhya, pada saat itu, tidak ada yang bisa sendirian, bahkan dia. Pada akhirnya, semua orang akan terpengaruh oleh iblis di dalam hati mereka dan menjadi mati. Dunia berada dalam kekacauan total. Perkembangan hal-hal mungkin di luar imajinasi Anda, jadi situasinya telah berubah, dan kita juga harus berubah. Kata Greyset. Apa maksudmu? Si bocah tua nakal mendengar firasat buruk. Katakan apa maksudmu? Kamu pergi ke istana kayangan, apa yang terjadi? Kamu mungkin meremehkan kemampuan Raja Iblis. Dia menunggu setelah bertahun-tahun, mungkin bukan serigala serakah, tapi mata ganda. Greyset menarik napas dalam-dalam. Lalu apa? Aku tidak peduli apa yang dia tunggu, jika dia berani datang, aku akan bertarung dengannya. Bocah tua nakal itu sangat panas. Dia fokus pada satu hal, melindungi Ayudhya, melindungi muridnya yang berharga, dan dia tidak peduli dengan sisanya. Tenang, kata Greyset. Ketika hari itu tiba, semua orang tidak akan punya kesempatan. Bagaimana kamu bisa melindungi Ayudhya? Kamu tidak bisa lepas dari kematian, bagaimana kamu bisa melindungi Ayudhya? Setidaknya kita harus hidup dulu. Mendengar ini, bocah tua nakal itu sedikit tenang. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana situasinya sekarang? Itu membuatku sangat khawatir. Dia belum pernah melihat Greyset seperti ini, dan dia sangat khawatir, sama sekali tidak menyukainya. Greyset mondar-mandir, dan tampak ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk melihat si bocah tua nakal. Aku ingin Ayudhya digunakan sebagai umpan untuk menarik serigala serakah untuk keluar dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Mustahil. Si bocah tua nakal membeku ketika dia mendengar ini, alisnya miring dan matanya terbuka lebar. Ambil Ayudhya sebagai umpan. Greyset gila. Kamu dengarkan aku dulu. Jangan katakan apa-apa. Itu tidak mungkin. Greyset. Apakah kamu masih manusia? Gunakan putrimu sendiri sebagai umpan. Kamu benar-benar brengsek. Bocah tua nakal sangat marah. Saya katakan, itu benar-benar tidak mungkin, belum lagi Ibu Ayudhya, kakek neneknya, dan saya tidak akan setuju. Jika berani menyentuh Ayudhya, jika Anda berani menempatkannya dalam bahaya, saya akan membunuh Anda. Ini bukan lelucon. Gunakan Ayudhya sebagai umpan. Bahkan jika menggunakan dirinya sebagai umpan, bocah tua nakal itu tidak akan begitu marah, tetapi menggunakan Ayudhya sebagai umpan, dia tidak akan rela. Dia adalah putriku, apakah aku ingin dia dalam bahaya? Greyset berkata dengan marah. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Serigala serakah pasti tidak akan muncul sekarang, dan menunggu sisa-sisa iblis jiwa untuk pulih sepenuhnya. Saat sudah terlambat, apa yang bisa kita lakukan? Sudah kubilang, Raja Iblis telah menunggu bertahun-tahun untuk mata ganda serigala serakah, dan ketika dia mendapatkan mata ganda, dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan sihirnya. Dia bisa membangkitkan sisi gelap hati setiap orang, dan membuat sisi egoisme orang benar-benar muncul. Pada saat itu, semuanya akan kacau. Siapa yang bisa melawan? Greyset sangat marah. Lindungi Ayudhya, pada hari itu, kamu akan lupa untuk melindungi Ayudhya, atau bahkan kamu akan menyakitinya. Mustahil. Suara si bocah tua nakal itu jelas lebih rendah. Ada energi iblis di hati manusia,
dan mereka semua memiliki sisi egois. Kemampuan Raja Iblis adalah untuk memperbesarnya egoisme itu sepenuhnya, sehingga orang tidak dapat mengendalikan diri dan menjadi makhluk yang didominasi oleh kegelapan. Kenapa hal-hal menjadi begitu serius?